banget. Ini durasi 1 jam 21 lagu. Sepertinya tembus sampai 1000 kalori dan saya merasa bahagia karena energi saya dari para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan saya rasa apa yang saya berikan tadi kan pada lihat ya seperti apa kayak gitu. Itu sebenarnya capek loh. Capek banget ya. Saya harus berteriak, saya harus membagi pernafasan saya, kardio saya, kapan saya harus bertemu dengan para members yang tadi ikutan, Mbak Lovers, di mana saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka sambil saya membuat koreo di atas panggung. Itu tidak mudah kalau kita tidak dengan hati. Dan saya melakukan ini udah 15 tahun. Jadi ya seperti itu tadi lihat semua, ya seperti tadi lah hasilnya. Kalau kita mencintai olahraga yang kita suka. Ada persiapan sendiri nggak sih? Persiapan untuk hari ini ada kayak latihan? Persiapan kita hari ini bikin lagu baru. Tadi saya bikin lagu baru untuk awal minggu, pemanasan. Itu lagu kita yang kita bikin khusus untuk acara hari ini karena saya kepingin yang ikut dapat vibes lagu-lagu yang sedang in. Lagu-lagu dukungnya ada, lagu sundanya ada, lagu radio juga ada, lagu internasional juga ada, lagu yang lagi viral juga ada. Ini kita gabungkan di satu playlist itu 30 menit di awal. Makanya auranya bagus. Di story, saya nggak mau pelit, saya nggak pelit ilmu, saya mau share sama semua orang biar lihat bahwa kebugaran alami itu kita tahu loh manfaatnya tuh masa tua kita. Jadi saya melakukan ini investasi saya dari kecil, tapi saya ngerasain pada saat saya mau umur 50 tahun seperti tadi. Berarti kan relate kan, masyarakat biar lihat sendiri bahwa saya tidak pernah melakukan sesuatu yang instan. Jadi semua ada proses, ada latihan. Saya pernah gendut, saya pernah merasakan berat badan melonjak sampai 78 kilo, saya pernah naik turun berat badan kayak habis lebaran, habis liburan naik 5 kilo udah biasa. Tapi setelah naik 5 kilo udah cepet lah turun lagi. Pola makan ya, pola makan sebenarnya itu yang pertama. Sebulan setengah balik lagi normal. Ini saya di kategori udah normal lagi. Semenjak tadi kemarin kita liburan tahun baru, terus lebaran kan, puasa itu jangan sedih ya, kita tuh puasa
tapi udah ada ototnya lebih banyak, jangan otot. Karena saya di proses on the way 55 dengan sebenarnya yang paling sulit itu perut, karena udah metabolisme kita udah berubah, umur udah banyak, jadi nggak usah ya berangan-angan punya six-pack ya, karena itu sulit sekali. Jadi saya anggap olahraga yang saya lakukan mengikuti kemampuan saya, badan saya, umur saya, yang penting tidak bloating, tidak gemuk, paha juga nggak lebar. Ini nih cepat, orang pada udah temak, saya nggak berani tuh udah temak, udah ini kan, mendingan deh saya main cepat. Gak apa-apa, mau dibilang tetelan, biarin, tapi saya nikmatin, karena itu buat saya proses itu yang bikin saya percaya diri dan saya tahu kapasitas badan saya sampai di mana. Kan pikiran kita gini, kan kita olahragawan ya, kita gini, kalau bisa kita sudah tepak, harus break dong gue, kalau gue disuruh-suruh gitu, gue harus break, paling nggak sebulan, 2 bulan nggak boleh olahraga, nggak boleh makan, ya itu obat gue. Nah, saya orang udah dari tahun 2018. Berarti seorang Lisa Natali ini menghindari untuk ikuti operasi Ya, kalau saya, ya insya Allah, saya sampai detik ini masih, ya karena saya olahraganya mengolahragakan masyarakat. Kalau orang bilang, Lis, aman, muka lo aman, badan lo aman, nggak perlu lah kayaknya diapa-apain lagi. Lagian effort juga ya kalau kita di apa-apain, takut nanti jadi jelek, jadi aneh, jadi berubah. Nah, itu bukannya malahan bagus, jadi malah nggak bagus. Aku takut banget. Jadi udahlah, nikmatin Alami kan aku aja. bisa maintain gitu loh, masih bisa maintain. Jadi mendingan apa adanya aja lah. Oke. Apa ya? Oke, Kak. Makanya. Makasih, Kak. Ini juga kan Kak Denada mengisi acara yang sama, mungkin sempat nggak sih dulu atau mungkin ada waktu dekat ini ketika bareng bareng? Saya Zumba Badia waktu itu waktu ulang tahun saya ajak, saya undang. Kita duet bareng tuh. Tapi Dena kan baru jadi instruktur baru berapa tahun ya. Jadi saya senang banget, wah ini ada temen nih, gue bilang gitu. Artis ada temennya bisa duet bareng gitu. Ya udah kita akhirnya bareng sama Dena waktu itu pas ulang tahun aku diundang. Dia datang. Terus dia bilang, Naya Dena, itu kan sibuk, aku sibuk apa segala macam. Ya udah kita balik tektokannya pas kalau ada acara aja. Ya kayak ini kan dua acara nih, kita ketemu. Tapi sesi saya di awal, dia yang kedua gitu. Jadi silaturahmi juga kan tetap berjalan. Meski kita punya konsep beda ya. Kita punya misalnya aku kayak tadi Dena beda lagi. Gitu lah. Sebagai senior di dunia Zumba, mungkin menjadi ini juga nggak sih kayak jadi guru juga nggak sih istilahnya ada yang Berarti suhu juga untuk dunia ini. Subuh jumpa. Alhamdulillah kalau orang pasti ngomong gitu ya, karena kan saya paling lama ya. Jadi kalau dibilang artis paling lama di Zumba ya pasti tadi orang saya di foto pertama 2010 itu Zumba masuk, 2009 Zumba masuk ke Indonesia ya. Itu saya jadi tim jadi Zumba Instructor itu 2009. Tapi 2010 saya udah nyari tahu, udah ikut. 2011 sudahlah, gua buka studio di Kemang, lakukan waktu itu saya punya member 1.800 terbanyak sepanjang sejarah saya sebagai instruktur. Itu member terbanyak karena nggak ada saingan. Banyak yang baru kan, ada ini ada itu. Artis-artis kan banyak studio, mungkin salah satunya ada. Zaman pertama kali buka studio di Kemang ya gitu. Itu gila, semua artis datang ke saya, mereka ikut sampai nggak pulang, tempatnya tuh sampai saya bongkar lagi. Udah pakai hall yang basket aja tuh yang bisa 80 orang. Kita semua di hall basket mbak, tapi nggak muat tuh orang yang mau juga. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan kan dengan kata-kata bahagia banget. Akhirnya jadi buat kan, karena Zumba saya gimana banyaknya coba. Yang acara pasti ada Zumba. Bukan kita dari hati masyarakat yang Zumba akhirnya jadi